temukan dalam satu rangkaian kegiatan seperti ini. Tujuannya adalah untuk memantapkan segala persiapan kita menghadapi uji komprehensif, gitu ya. Jadi uji komprehensif, dan mungkin saja bahwa Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi ya, berbagai informasi terkait dengan pelaksanaan uji komprehensif ini. Ya, memang kalau kita lihat sedikit agak berbeda dari tahun sebelumnya di 2019 ya. 2019 maksud saya 2020. Kalau 2019 kan tidak ada uji komprehensif. Gitu. Sehingga nanti kami coba untuk menyampaikan beberapa hal yang sifatnya teknis Bapak Ibu sekalian terkait apa saja yang mesti dipersiapkan oleh Bapak Ibu sebagai peserta, dan nanti di pelaksanaan uji komprehensnya itu seperti apa. Gitu ya, meskipun bahwa di LMS-nya itu sudah mungkin Bapak Ibu sudah mengutak-atik di situ di bagian uji kompre, ada beberapa penjelasan-penjelasan yang mungkin sudah Bapak Ibu pelajari, sudah Bapak Ibu pahami, sehingga hari ini kita menyamakan persepsi gitu ya Bapak Ibu, sehingga besok pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar. Saya share screen dulu kembali untuk materi kita hari ini, atau apa yang perlu kita pahami untuk kesempatan pada hari ini. Jadi uji komprehensif di tahun 2021. Ini tahapan yang sudah Bapak Ibu lalui. Kita sudah berada pada fase ini ya, akan berada pada fase ini di tanggal 25 besok, 25, 27, dan 28. Itu jadwal yang diberikan GTK ya, 25, 27, dan 28. Untuk sampai ke sini, fase-fase yang Bapak Ibu telah lalui itu di pendalaman materi sebanyak 5 SKS, alhamdulillah ini sudah dilalui semua. Untuk proporsional dan bidang studi dan pedagogiknya sudah, kemudian penyusunan bahan ajar juga sudah, kemudian pengembangan perangkat pembelajaran yang insya Allah hari Senin itu sudah berakhir. Masih ada 1 kali pertemuan untuk rencana tindak lanjut di hari Senin. Nah, untuk di sini Bapak Ibu sekalian, bahwa setelah pengembangan perangkat pembelajaran ini, fase berikutnya itu kan adalah PPL. Tetapi untuk sampai di PPL, maka jembatan yang mesti Bapak Ibu lalui itu adalah uji komprehensif. Gitu. Jadi meskipun tidak ada besaran SKS-nya, tetapi ini penting Bapak Ibu sekalian, karena kalau di sini tidak berhasil, adalah itu tadi, bahwa meskipun tidak ada besaran SKS-nya tetapi sangat penting ternyata, karena ini akan menentukan bahwa apakah kita lanjut ke fase berikutnya, yaitu fase terakhir di PPL atau tidak gitu. Sehingga Bapak Ibu sangat perlu sekali dan penting sekali untuk kemudian kita memahami segala sesuatu yang perlu untuk Bapak Ibu lakukan menghadapi uji komprehensif ini. Itu Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau sudah lulus ini berarti kan maju ke PPL. PPL selama 31 hari efektif atau selama 1 bulan. Nanti kalau sudah lulus juga di sini gitu, yang sudah Bapak Ibu lalui sepanjang pelaksanaan PPG ini itu menjadi indikator penilaian. Makanya ada nilai kan di dalam sistemnya itu untuk setiap dan didik. Ini Bapak Ibu sekalian sekedar untuk melihat kembali bagaimana tahapan yang sudah Bapak Ibu lalui sehingga kita berada pada fase ini, yaitu uji komprehensif.
Kemudian selanjutnya di gambaran umum untuk pelaksanaan uji komprehensif Bapak Ibu sekalian, ini bisa kita lihat. Uji komprehensif itu merupakan penilaian yang dilakukan secara menyeluruh tentang teori pedagogik dan pengetahuan bidang studi. Ini di LMS-nya juga penjelasan ini ada, kita cuma mengulang untuk mengingatkan saja. Tentang teori pedagogik dan pengetahuan bidang studi termasuk materi esensial, advent material, dan kebermanaan tentang apa, mengapa, bagaimana yang bersumber dari perangkat pembelajaran yang dihasilkan dari lokakarya dan diperluas pada aspek tipek dan HOTS. Gitu. Jadi intinya sebenarnya di uji komprehensif ini Bapak Ibu sekalian itu pada dokumen perangkat pembelajaran yang sudah Bapak Ibu hasilkan di materi yang kedua yaitu perancangan pembelajaran. Gitu. Itulah kenapa Bapak Ibu sekalian bahwa di perancangan pembelajaran itu dosen pembimbing dan guru pamong itu intens kemudian memberikan pendampingan dan bimbingan, saran dan masukan terhadap dokumen perangkat pembelajaran yang akan Bapak Ibu gunakan, yang akan Bapak Ibu hasilkan sebagai produk dari kegiatan itu karena nanti akan beririsan dengan pelaksanaan uji kompreknya. Gitu. Jadi uji kompre itu ya berbasis dari dokumen perangkat pembelajaran yang dihasilkan dari kegiatan itu, dari kegiatan perancangan pembelajaran. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian uji kompre juga merupakan proses menilai mahasiswa PPG dalam rangka mengukur kesiapan dan kecukupan kompetensi mahasiswa sebelum mengikuti PPL. Jadi ya ini poinnya yang ini mengukur kesiapan dan kecukupan kompetensi mahasiswa sebelum mengikuti PPL. Jadi kalau dianggapnya kompetensi gitu ya, sehingga dikatakan bahwa sepertinya dipending dulu untuk pelaksanaan PPL-nya. Gitu. Jadi kalau kami sih beranggapan Bapak Ibu sekalian ya, karena pasti jadi rutinitasnya Bapak Ibu ada yang 10 tahun atau kurang dari 10 tahun atau lebih dari 10 tahun mengajar, tentulah bahwa kesiapan dan kecukupan kompetensi ini sebenarnya tidak perlu diragukan lagi. Kan gitu ya Bapak Ibu ya, tidak perlu diragukan lagi karena pasti Bapak Ibu sudah mempunyai semuanya ini. Nah, cuma permasalahannya karena kita akan diuji gitu ya, sehingga segala kemungkinan mungkin saja akan terjadi gitu. Apakah mungkin karena grogi gitu ya, atau mungkin karena lagi sakit atau ada kendala-kendala teknis lain yang dialami sehingga apa yang diukur pada saat uji komprehensif itu justru tidak tercapai. Nah, itu sehingga memang perlu untuk kemudian kita menyiapkan segala kebutuhan-kebutuhan atau hal-hal yang kemudian menjadi tuntutan di dalam uji komprehensif. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Seperti ini gambarannya Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan uji kompre gitu ya. Jadi uji komprehensif itu bedanya dengan tahun lalu. Tahun lalu itu 2 JP kalau tidak salah ya. Kalau saya tidak salah ingat itu 2 JP. Nah, kalau sekarang itu satuannya adalah 1 JP. 1 JP kan kita hitung sebanyak 50 menit gitu. Nah, 50 menit di dalam ini menyangkut 5 komponen, 6 komponen ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ada pedagogiknya, ada konten bidang studinya, ada materi esensialnya, advance materialnya, tipek dan HOTS. Jadi 6 atau 5 ya gitu. Mungkin kalau di yang sekarang mungkin ada yang digabung. Misalnya untuk materi esensial itu masuk pada konten bidang studi. Gitu. Jadi uji kompreknya itu 1 JP 50 menit. Nah, semuanya ini Bapak Ibu sekalian berbasis RPP. RPP-nya ini dari mana? RPP-nya ini dari kegiatan perancangan pembelajaran yang Bapak Ibu sudah lakukan selama 14 hari kemarin. Jadi ada 3 dokumen perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu sudah hasilkan kemarin, itu akan menjadi bahan gitu ya, akan menjadi bahan untuk diuji komprehensifkan. Gitu. Jadi kenapa itu yang dibawa masuk di dalam uji komprehensif?
Karena memang itu sudah melalui uji, apalagi kan di tahap RTL itu kan ya Bapak Ibu sekalian, di tahap RTL itu kegiatan yang dilakukan itu kan adalah memvalidasi gitu ya, memvalidasi dari dokumen perangkat pembelajaran yang sudah kita gunakan, yang sudah kita hasilkan. Memvalidasi itu maksudnya kita lihat kembali, evaluasi kembali, tinjau kembali, ada enggak beberapa temuan-temuan yang ternyata antara perangkat yang satu tidak nyambung dengan perangkat yang lainnya. RPP-nya mengatakan A, ternyata di instrumennya mengatakan B. RPP-nya mengatakan A, ternyata di bahan ajarnya mengatakan B. Nah ini kemudian kita tinjau ulang gitu. Kita tinjau ulang keterhubungan antara satu dokumen dengan dokumen yang lain. Itu makanya dikatakan bahwa di uji komprehensif ini berbasis dari RPP. RPP-nya diambil bukan dari mana-mana Bapak Ibu sekalian, tapi dari kegiatan yang Bapak Ibu sudah lakukan selama 14 hari di perancangan pembelajaran. Gitu. Nah, nanti ini akan diuji ya Bapak Ibu sekalian, ada 2 penguji yang akan menilai dari dokumen perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu ajukan untuk diuji kompre. Jadi penguji 1 dan penguji 2. Pengujinya ini semuanya berasal dari dosen. Jadi tidak ada guru pamong, yang ada itu adalah dosen. Nah, dosennya ini pun kita cross Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon maaf kemarin mungkin ada kekeliruan sedikit dan terima kasih sudah diingatkan. Jadi yang menguji itu ya dosennya yang bukan menjadi pendamping atau pembimbingnya selama penyusunan perangkat pembelajaran kemarin. Gitu. Jadi kita cross itu misalnya saya membimbing di kelompok 3 kemarin untuk perancangan pembelajaran, maka sekalipun mati-matian diminta untuk menguji kembali di situ oleh mahasiswanya ya tetap tidak boleh saya menguji di situ, mestinya di kelompok yang lain atau mengambil kelompok lain untuk kemudian diuji. Gitu. Pertimbangannya adalah kita mengantisipasi gitu ya Bapak Ibu ya sekalian, bias atau mungkin ada penilaian subjektif yang bisa muncul di situ sehingga pengujinya kita cross. Gitu ya. Jadi ada 2 penguji yang nanti akan menilai perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan di dalam uji kompre. Nah, kalau sudah mereka akan menginput nilainya Bapak Ibu masing-masing di LMS. Penguji 1 masuk di sistemnya untuk penguji 1, penguji 2 masuk di sistemnya untuk penguji 2. Secara otomatis nilai itu akan terproses sendiri. Gitu. Secara otomatis nilai mereka akan terproses sendiri sehingga akumulasi dari nilai penguji 1 dan penguji 2 itulah hasil akhir yang kemudian Bapak Ibu berhak miliki untuk uji komprehensif ini. Grade-nya Bapak Ibu sekalian untuk lulus dalam uji komprehensif ini adalah 70. Gitu. Jadi 70 passing grade yang digunakan untuk menyatakan kelulusan Bapak Ibu dan berhak melangkah ke PPL itu di uji komprehensif itu adalah 70. Nah, kalau 70 kan Bapak Ibu sepertinya aman-aman saja ya. Kita beranggapan, berasumsi bahwa ya bisalah semuanya tercapai gitu. Lebih dari 70 itu pun sebenarnya kalau melihat aktivitasnya Bapak Ibu selama berapa hari ini kita berkegiatan di LMS, sepertinya 80 pun juga masih aman sebenarnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Sehingga kita berharap bahwa sekalipun 70, tapi kita punya keseriusan di situ. Gitu ya, jangan sampai misalnya ada yang beranggapan itu kan kecil Bu, masa 70 misalnya gitu. Naikin lagi sedikit. Ya standarnya kan memang gitu, itu 70. Sehingga kita berusaha saja bahwa 70 ini mestinya bisa kita lalui dengan baik, bisa kita capai dengan baik. Jadi ada 2 kemungkinan ya Bapak Ibu sekalian, lulus atau tidak lulus, gitu ya. Lulus itu maksudnya sudah mencapai passing grade tadi yaitu 70, gitu. Kalau lulus berarti kan silakan SIM-nya sudah dapat untuk masuk di PPL. Gitu. Jadi sudah ada kuncinya untuk masuk di PPL, silakan dibuka tuh pintunya untuk di kegiatan yang ketiga yaitu PPL. Tapi kalau belum lulus ya Bapak Ibu sekalian, belum lulus berarti harus kembali ke sini gitu. Harus kembali ke sini, harus kembali ke tahapan awal lagi yang istilahnya adalah itu di remedi gitu ya. Jadi di remedi. Jadi pelaksanaannya itu kan tanggal 25, 27 dan 28 gitu ya yang disediakan jadwalnya oleh GTK. Kemudian kita melaksanakan itu di tanggal mohon maaf, di tanggal 25 dan 27.
Pertimbangannya 28 itu Bapak Ibu sekalian, 28 hari Jumat ya kalau tidak salah. Itu kita persiapkan mengantisipasi saja gitu ya, menjadi mengantisipasi saja kalau misalnya ternyata di tanggal 25 atau 27 itu ada sesuatu yang tidak diinginkan. Apakah misalnya Bapak Ibu karena kondisi darurat sehingga sakit, sehingga mengakibatkan tidak bisa mengikuti uji kompre. Atau misalnya kemungkinan terburuk sudah ikut kompre tapi ternyata dinyatakan belum lulus. Sehingga kita jadwalkan ikut kembali di tanggal 28. Tapi kita sih berharap ya Bapak Ibu ya, besar harapan kami bahwa di tanggal 28 itu janganlah gitu ya. Jangan sampai misalnya ada yang harus ngulang gitu ya, ada yang mesti komprehensif ulang di situ. Jadi kita berharap bahwa semuanya bisa sekali mengikuti ujiannya, sekali itu juga bisa memenuhi passing grade yang sudah ditetapkan. Gitu ya. Sampai di sini mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut kembali? Bisa dipaham sampai di sini? Bisa diikuti Bapak Ibu? Bisa Bu, bisa lanjut. Ya, aman-aman saja ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Jadi 2 JP, maksud saya 1 JP, 1 JP hitungannya 50 menit. Ini 50 menit ini maksudnya per mahasiswa. Gitu ya Bapak Ibu ya, maksimal 50 menit 1 JP per mahasiswa. Jadi bukan misalnya dalam satu kelompok itu misalnya ada 10 orang ya, 10 atau 11 orang di situ yang diuji, bukan 50 menit itu untuk 11 orang, bukan, tapi 50 menit itu untuk satu mahasiswa. Sehingga kemungkinan nanti itu akan panjang gitu, karena harus menghabiskan dalam satu hari itu ada 11 atau 12 atau 14 mahasiswa. Gitu. Sehingga nanti akan diatur sendiri oleh tim yang bertugas di dalam satu kelompok itu. Jadi masing-masing kelompok kan nanti ada ininya ya, ada adminnya gitu yang akan mengatur bagaimana pelaksanaan untuk setiap kelompok gitu. Jadi alurnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi mahasiswa memilih 2 dari 3 set dokumen, gitu ya. Jadi Bapak Ibu silahkan memilih 2 dari 3 set dokumen perangkat pembelajaran yang telah dibuat pada tahap perancangan pembelajaran. Ini sedikit berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu itu 3 dokumen yang dihasilkan dari perangkat pembelajaran, perancangan pembelajaran, semuanya itu diupload masuk di dalam LMS-nya. Gitu. Jadi dokumen yang dihasilkan dalam perancangan pembelajaran itu semuanya diupload masuk dalam dokumennya. Nanti kewenangan dari penguji yang akan memilih mana dokumen yang akan diujikan. Itu tahun lalu gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau tahun sekarang itu tidak. Jadi tahun sekarang itu berbeda. Bapak Ibu hanya diminta untuk memilih 2 saja dari 3 dokumen yang Bapak Ibu sudah buat di tahap perancangan pembelajaran kemarin. Jadi kewenangannya di Bapak Ibu ini memilih yang 2 dari 3 itu yang mana. Gitu. Sama kemarin pada saat peer teaching kan ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu memilih yang terbaik, Bapak Ibu memilih yang paling dikuasai dari 3 dokumen itu untuk diuji cobakan di dalam peer teaching, sehingga aman saja gitu ya, sehingga aman saja itu untuk kemudian Bapak Ibu melaksanakan peer teaching-nya, karena memang yang dipilih dari dokumen itu adalah yang menjadi penguasaannya Bapak Ibu. Nah untuk uji kompre ini juga demikian, jadi silakan Bapak Ibu memasukkan 2 dokumen dari 3 yang Bapak Ibu sudah hasilkan. Jadi tentu nanti Bapak Ibu kan akan memilih yang 2 itu yang memang dalam penguasaannya gitu. Materinya benar dikuasai, modelnya benar dikuasai, tahapan-tahapan pembelajarannya memang dikuasai gitu. Semuanya dikuasai, mulai dari RPP-nya, medianya, bahan ajarnya, apalagi LKPD sampai dengan instrumen penilaian. Jadi ada 5 loh ya Bapak Ibu, ada 5 perangkat pembelajaran dalam satu set dokumen itu. Jadi RPP, bahan ajar, media, LKPD dan instrumen. Gitu. Jadi kalau 2 set kan berarti ada 10, semuanya ada 10 kalau 2 set, karena dalam satu set itu ada 5. Gitu, ada 5 komponen perangkat di dalam satu set gitu. Nah selanjutnya nanti ya Bapak Ibu setelah Bapak Ibu mengupload itu masuk, memilih 2 dari 3 dokumen yang Bapak Ibu sudah buat itu, itulah nanti yang akan diuji oleh dosen pengujinya yang 2 orang itu.
Jadi dosen penguji yang 2 orang itu dipilih berdasarkan dengan keahlian pada bidang studi. Jadi misalnya matematika ya memang pada bidang studi matematika gitu. Jadi bukan pada dosen umum ya, bukan pada dosen bahasa Inggris yang kemudian kita masukkan ke situ atau matematika ke bahasa Inggris. No, tidak seperti itu. Atau dosen yang pengetahuan umum misalnya IPA kita masukkan menguji bukan, tetapi pada dosen bidang studi karena memang yang menjadi fokusnya di sini adalah pada konten bidang studi. Gitu. Jadi dosennya akan menguji itu secara lisan atau daring. Gitu. Jadi dipastikan bahwa untuk tahap yang pertama ini karena sistemnya adalah semua daring, maka uji komprehennya pun juga dilakukan secara daring. Dan itu di lisan. Nah, bedanya yang tahun lalu Bapak Ibu sekalian, dokumen yang dipilih itu akan dipraktekkan, akan diajarkan gitu loh. Bapak Ibu mengajar gitu. Tapi tahun ini alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, informasi yang kami dapat dan begitu juga dari diskusi dan keputusan dari tim pengembang dan seterusnya, ternyata untuk kompre tahun ini itu mahasiswa tidak ngajar. Gitu. Jadi tidak ada proses pengajaran yang dilakukan kemudian dinilai oleh penguji. Tapi penguji langsung melihat RPP itu dan menanyakan, jadi kisi-kisinya kan sudah ada. Jadi yang ditanyakan itu ya seputar dari dokumen perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu ajukan, yang Bapak Ibu sudah upload di situ yang untuk diuji gitu. Nah, kalaupun misalnya ternyata di dalam proses pengujian itu pengujinya meminta, misalnya ya saya meminta ini kalau misalnya diterapkan ini gimana Bu caranya? Nah, itu silakan Bapak Ibu mempraktekkan. Gitu. Itu ya misalnya ya gitu ya Bapak Ibu tidak wajib untuk kemudian mengajar, mempraktekkan, tapi kalau misalnya pengujinya minta atau mau memastikan bahwa ini bisa diterapkan dan meminta Bapak Ibu mengajar di situ untuk poin itu saja misalnya, maka silahkan dilakukan. Bisa dipahami ini Bapak Ibu sekalian? Bisa insya Allah. Bisa ya? Ya Bu ya. Bisa. Bisa. Ya. Jadi seperti itu maksudnya. Jadi tidak untuk uji kompre 2021 ini tidak ada mengajar, Bapak Ibu tidak mengajar, tidak sama tahun lalu ya. Tahun lalu itu 30 menit mahasiswa diminta untuk mengajar, setelah itu 20 menit digunakan untuk tanya jawab, dosen ke mahasiswa tanya jawab. Nah, kalau tahun ini tidak ada mengajarnya, dosen langsung tanya jawab kepada mahasiswa. Tapi kalau dosennya atau pengujinya minta ya mau mengkonfirmasi atau mengklarifikasi ada bagian di dalam dokumennya itu yang misalnya menimbulkan pertanyaan kah atau apakah dan segala macam sehingga meminta Bapak Ibu untuk mempraktekkan itu boleh silakan, itu dibisahkan ya. Jangan sampai misalnya Bapak Ibu menolak, loh Pak Bu kan enggak ada praktek ngajarnya kalau diuji kompre, jangan. Ya Bapak Ibu ya jangan, karena ini saya sudah sampaikan bahwa kalau misalnya pengujinya minta Bapak Ibu mempraktekkan ada bagian-bagian di dalam skenario itu yang butuh untuk diklarifikasi melalui praktek pembelajaran, maka silahkan lakukan Bapak Ibu kalau itu diminta oleh penguji. Ya Bapak Ibu ya, karena itu kan nanti akan mempengaruhi juga penilaian. Jadi sekali lagi kemarin saya mengatakan di kelompok saya di matematika bahwa nilai itu hak prerogatifnya dosen. Ya, jadi saya kemarin menyampaikan bahwa nilai itu kan hak prerogatifnya dosen ya, enggak bisa kemudian kita ganggu gugat apa dan segala macam karena mereka yang menilai, mereka yang melihat, mereka yang menguji, maka mereka pun berhak sepenuhnya untuk memberikan nilai berapa skor yang diberikan. Gitu sehingga apapun yang dimintakan oleh pengujinya besok Bapak Ibu sekalian semuanya berdasarkan dengan alur. Gitu. Berdasarkan kisi-kisi yang memang sudah menjadi pegangannya bagi dosen penguji untuk menguji Bapak Ibu sekalian. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini seperti itu. Kemudian jadi diuji secara lisan atau daring terkait komponen ini. Jadi komponen materi bidang studi esensial. Jadi misalnya saya menguji Ibu Sahwirana misalnya besok, kemudian Ibu Sahwirana mengambil materi matriks, ya tentu nanti seputar matriks yang ditanyakan di situ gitu. Kemudian materi bidang studi untuk lanjut advance materialnya, kemudian ini semua ada kisi-kisinya Bapak Ibu sekalian. Jadi kisi-kisinya ini sudah belum ya, nanti kami share ke dosen pengujinya untuk dijadikan sebagai pedoman. Kemudian materi yang mendukung HOTS, kemudian materi pedagogiknya seperti apa,
Dan ini pengintegrasian antara teknologi informasi dan komunikasi. Materi bidang studi dan TIPEK-nya yang secara keseluruhan tercakup dalam 2 set dokumen perangkat pembelajaran tersebut. Gitu. Jadi 5 komponen ini yang menjadi bahan bagi dosen penguji untuk diujikan secara lisan kepada Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu? Silakan dulu kalau ada yang mau ditanyakan. Sedikit Ibu. Boleh, silakan. Ini nanti uji komprenya Ibu. Mm-mm. Cuma bertiga dengan dosen atau per kelompok sesuai dengan SK yang sudah dibagi Bu. Mm-mm. Di masing-masing kelompok kan ada admin ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti di dalam yang ada di dalam room itu hanya 2 dosen penguji dan 1 mahasiswa. Jadi kalau mahasiswanya sudah selesai, maka adminnya akan mengeluarkan dan memasukkan peserta berikutnya. Seperti itu. Gitu, jadi Terima kasih, Bu. iya, jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, misalnya bayangannya bahwa ya, jadi jangan khawatir misalnya nanti kita bersebelas di dalam atau ber-12 di dalam, malu-malu kalau misalnya nanti diminta mengajar dan seterusnya. No Bapak Ibu. Jadi nanti diaturkan, adminnya akan mengatur bahwa orang pertama masuk, orang kedua, ketiga sampai dengan ke-11 atau ke-13 itu akan menunggu di luar. Gitu. Sehingga ketika selesai, maka keluarlah orang yang pertama tadi, masuklah orang kedua. Gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Saya Bu mau bertanya. Silakan. Ini Bu, masalah ketika tampil nanti atau diuji, sementara diuji, apakah mahasiswa harus rekam layar juga Bu? Proses perekaman dilakukan oleh admin kita Bu. Jadi mahasiswa enggak usah ya Bu? Ibu kalau mau rekam juga enggak apa-apa, silakan aja. Tapi kalau Iya. tidak enggak apa-apa juga Bu? Ya enggak apa-apa. Oh iya, makasih Bu. Gitu. Kalau mau direkam sebagai bahan evaluasinya boleh, silakan saja. Atau sebagai kenang-kenangan misalnya. Atau nanti dilihat di LMS-nya, apakah di LMS-nya itu ada petunjuk bahwa mahasiswa wajib untuk merekam. Kalau misalnya ada di situ ya wes silakan dilakukan. Kalau yang tahun lalu itu yang merekam itu LPTK, jadi sebagai bentuk laporan kami ke LPTK nanti. Silakan lagi yang lain. Ada Bu. Halo. Masih ada kah Bapak Ibu? Halo, ada Bu. Halo. Lanjut Halo. lagi. Halo. Pak Imran ini mau bertanya atau gimana? Bertanya Bu. Ya, silakan. Ya. Ini kan untuk ujian ini kan kita diuji untuk perangkat pembelajarannya. Kira-kira untuk ini kita mau ambil. Pak Imran ini kok putus-putus ya Pak Imran ya? Saya tidak bisa dengar dengan utuh ini. Halo. Halo. Ya. Bisa di chat juga ya Pak ya, kalau misalnya jaringannya putus-putus, Bapak Ibu yang lain bisa ajukan pertanyaan di chat juga. Kalau misalnya ini. Silakan Pak Imran. Saya langsung bertanya untuk perangkat itu kita siapkan untuk yang semester ganjil atau genap atau mana-mana saja Bu? Bapak Ibu yang dibuat kemarin waktu penyusunan perangkat pembelajaran, kemarin Bapak Ibu buatnya apa? Buatnya ganjil apa genap? Gitu. Jadi kita tidak melihat ganjil genap ya Bapak Ibu, karena yang kita lihat kemarin itu bahwa itu merupakan produk dari perancangan pembelajaran. Gitu. Ya, makasih Bu. Ya. Ya. Saya Bu, boleh bertanya? Boleh, silakan. Maaf Bu, terkait untuk perangkat pembelajaran yang akan diujikan dan diajukan, ini apakah perangkat pembelajaran 3 set yang kita upload di pertama kali atau perangkat pembelajaran yang sudah melalui proses review dan validasi Bu?
Pokoknya penekanannya bahwa dokumen perangkat pembelajaran itu yang Bapak Ibu hasilkan pada saat perancangan pembelajaran, gitu. Yang sudah, nah di RTL ini kan ada rencana tindak lanjut. Di kegiatan penutup dari perancangan pembelajaran ini kan ada refleksi, ada RTL gitu. Yang dilakukan di situ kan kita melakukan validasi, kita memfinalisasi dari dokumen. Kegiatan itu tentu kita melakukan peninjauan ulang, merevisi kembali dokumen yang kita lakukan, yang sudah kita susun. Sehingga boleh jadi bahwa ternyata yang kemarin itu masih ada kekeliruan-kekeliruan, nah sekarang kita sudah finalisasi, nah itulah yang kemudian kita bawa. Gitu. Baik, terima kasih, Bu. Kalau yang kemarin yang sudah diupload itu kan mungkin saja bahwa di situ masih ada ketidakhubungan antara satu dengan yang lain, masih banyak kelemahan, sehingga yang proses selanjutnya yang ini berjalan setelah kita upload kan kita melakukan revisi di situ. Yaitu yang sudah direvisi, yang sudah dibenahi, yang sudah kita menyadari gitu ya, bahwa ternyata ada ketidakhubungan antara perangkat yang satu dengan perangkat yang lain. Gitu. Oh, berarti yang ini Bu, yang diupload terakhir ini, yang hari Senin, 3D4 di LMS. Silakan. Oh ya, silakan dan pastikan bahwa dokumen yang Bapak Ibu ajukan itu untuk uji kompre ini ya memang sudah baik gitu ya Bapak Ibu ya, memang sudah baik, keterhubungannya antara satu perangkat dengan perangkat yang baik ya, perangkat yang lain itu sudah bagus, kemudian Bapak Ibu juga sudah menguasai kontennya di dalam, pedagogiknya di dalam sudah menguasai betul sehingga aman saja kan gitu ya. Gitu Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan ditinjau ulang lah kembali dokumennya itu, dokumen perangkat pembelajaran yang sudah dibuat. Kemarin saja ya Bapak Ibu, kami di matematika, khususnya yang kelompok saya karena kemarin 2-3 hari ini kita melakukan peninjauan ulang terhadap dokumen itu, kita banyak menemukan bahwa ternyata oh iya kelemahannya di sini, maka itu dibenahi kembali. Oh ternyata yang bagian ini tidak terhubung dengan bagian itu, maka kita benahi kembali. Ini yang bagus Bapak Ibu sekalian. Artinya kita tinjau ulang. Gitu. Semakin sering kita meninjau ulang, semakin sering kita membuka kembali dokumen itu, semakin banyak yang kemudian kita temukan ternyata kelemahan dan kekurangannya. Ya enggak apa-apa. Kita terus melakukan perbaikan gitu sampai nanti kemudian kita pastikan bahwa ini aman untuk diajukan di dalam uji komprehensif. Gitu. Itu ya Ibu Indar ya. Ya, kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Iya Ibu. Ibu Nolvi silakan. Iya Ibu, berarti kalau yang di LMS untuk 3D4 itu Bu, kita masih tetap mengupload 3 dokumen ya? Yang di yang diupload itu kan tagihan yang terakhir itu kan LK 2.3 ya Bapak Ibu ya. Gitu ya. Ya masih ada 3D4 Bu. 3D4 minta 3 set. Oke. Iya, silakan dimasukkan di situ. Kalau misalnya di situ minta untuk penguploadan 3 dokumen ya silakan dimasukkan di situ. Iya, diikuti saja sesuai dengan LMS-nya. Oh iya. Berarti Ibu kalau untuk yang dipakai untuk uji komprehensif ini nanti ada tempat sendirinya untuk kita mengupload ya? Nanti kami koordinasikan dengan admin gitu ya, admin LMS-nya kami. Bergabung dengan kita di LPD. Ya. Jadi untuk yang itu Bapak Ibu sekalian nanti kami koordinasikan dengan admin di LMS kami apakah ada room tersendiri untuk penguploadan itu atau misalnya di apa tadi itu yang D berapa tadi Bapak Ibu? Di situ itu sudah merupakan tempat untuk nanti dosen penguji mendownload dokumennya. Gitu. Jadi untuk amannya Bapak Ibu sekalian pastikan aja bahwa dokumen yang Bapak Ibu upload di D berapa itu D3 itu sudah D3. Pokoknya itulah itu sudah aman. Jadi sekalipun nanti misalnya itu yang dijadikan sebagai tempat bagi dosen penguji untuk mendownload maka aman saja kan dokumennya. Atau misalnya nanti ternyata ada room tersendiri yang diminta untuk di-upload di situ untuk uji kompre berarti kan tidak ada masalah juga. Nah gitu. Jadi seperti itu saja Bapak Ibu ya. Untuk amannya silakan dipastikan bahwa nanti yang di D3.4 itu aman saja untuk kemudian juga bisa diujikan dalam uji komprehensif.
Itu Bapak Ibu. Ya Bu, terima kasih. Silakan Bapak Ibu, masih ada yang lain? Saya Bu mau bertanya Ya, silakan Ibu Asrika. terkait Bu yang uji komprehensif ini, apakah mahasiswa juga diharuskan mengunggah hasil rekaman uji komprehensif seperti yang kemarin pada ujian pre-teaching Bu? Sepertinya tidak kok Bapak Ibu. Apakah tetap? Sepertinya tidak. Oh tidak Ibu. Iya. Oh, ya. Itu ya Bu. Ya, tidak sepertinya. Oke, yang lain? Saya Bu. Ya, silakan Bu Erni. Ya, silakan Bu Erni. Iya, yang saya mau tanyakan Bu, untuk yang tampil itu apakah sesuai SK atau ada lagi nanti untuk pengujinya yang disampaikan Bu? Maksudnya gimana Bu? Sesuai SK maksudnya atau ada yang lain gimana maksudnya? Kebetulan Ibu penguji saya di situ kan ada 12 atau 13 orang Bu. Apakah susunannya itu yang tampil misalnya tampil pertama, kedua dan seterusnya? Oh, urut-urutannya. Iya Bu, iya. Urutannya. Kalau Ibu Erni maunya gimana? Maunya tampil belakangan atau gimana? Kalau saya tergantung dari dosennya saja. Oh gitu. Ya berarti kan aman saja kan? Mau diurutkan atau diacak kan berarti aman saja. Gitu. Iya Bu, artinya supaya ada persiapan Bu. Oh saya tampil jam sekian. Persiapannya ya harus prepare memang satu hari itu gitu sehingga kapanpun dipanggil masuk kan aman saja. Oh iya Bu. Ya. Iya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalaupun misalnya nanti ya kalau kita sih berharap bahwa itu sistematis itu maksudnya ya berdasarkan urut-urutan nama itu siapa yang pertama, Ibu Erni yang pertama, yang kedua siapa dan seterusnya. Kalau berdasarkan itu kan aman saja kan ya Bapak Ibu sekalian. Tapi maksud saya jangan sampai misalnya pengujinya kepengen orang yang ketiga dulu gitu. Orang yang ketiga ya dulu masuk. Ya jangan shock ya Bapak Ibu ya. Artinya kan siapapun yang dipanggil kan sudah siap. Kok kita sudah mempersiapkan ini jauh hari kok. Jadi kapanpun dipanggil ya siap gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya Bu. Bu. Oke. Tapi itu tadi mudah-mudahan bisa berurut. Nanti saya coba koordinasikan juga dengan admin LMS-nya supaya teratur semua. Mahasiswanya juga bisa lebih mantap begitu. Ya nantilah kita aturkan supaya itu sesuai dengan urut-urutannya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Cek. Assalamualaikum. Ya. Wassalam. Bertanya Bu. Pak siapa? Pak Ali. Mana ini? Oh Pak Ali. Saya mau jelaskan sedikit ini. Oke Pak Ali, tentang silakan. LMS-nya. Oke Pak Ali silakan. Ya, saya mau share screen dulu Bu WD1 ya. Izin. Kenapa? Oh, saya di enable dulu untuk share screen, Bu. Oh, oke. Saya mau share ini LMS. Oke. Silakan Pak Ali. Terima kasih. Oke, sudah tampil ya Bapak Ibu LMS-nya. Nah, ya saya mau jelaskan dulu sedikit terkait dengan alurnya, jangan sampai nanti ada miskonsepsi ya di teknis pelaksanaan. Jadi ini kan Bapak Ibu nanti sudah berada di bagian 3 ini, perancangan pembelajaran ya. Jadi di perancangan pembelajaran Bapak Ibu sudah melakukan upload upload LK refleksi termasuk kemudian upload perangkat pembelajaran yang 3 set itu ya, sudah melakukan. Nah, selanjutnya kalau sudah masuk di uji komprehensif itu kan ada di sini ya, ini yang nomor 4 ketika diklik ya, jadi tampilannya kan seperti ini. Nah ini 4A itu uji komprehensif, 4B itu uji komprehensif ulang. Ya, 4A itu uji komprehensif, 4B uji komprehensif
komprehensif ulang bagi yang tidak lulus di uji komprehensif sebelumnya. Nah, kalau misalnya membuka, ini memungkinkan sebenarnya untuk menggunakan Google Meet, memungkinkan juga untuk menggunakan Zoom, itu boleh keduanya. Tapi ingat, di sini ada dua tempat upload. Nah, berkaitan tadi dengan pertanyaan apakah diunggah? Ya, betul. Jadi diunggah. Ini di sini 4A.2 itu uji komprehensif dosen 1. 4A.3 uji komprehensif dosen 2. Kenapa ada dosen 1, dosen 2? Karena yang menguji 2 dosen. Jadi, misalnya nanti matematika atau bahasa Inggris, buka ini, di-upload perangkatnya di dosen 1, di-upload juga perangkatnya di dosen 2. Karena masing-masing dosen menguji. Ketika Bapak Ibu tidak upload perangkatnya di 2 dosen, maka hanya salah satu yang memungkinkan bisa memberikan nilai. Jadi nilai 70 nanti itu diambil dari akumulasi nilai dosen 1, nilai dosen 2 ditambah kemudian dibagi 2. Kan ada 2 penguji, jadi diisi 2-2 Bu ini ya. Jadi misalnya kalau diupload perangkatnya di dosen 1, upload juga perangkatnya di dosen 2. Ini berlaku untuk semua mahasiswa ujian. Jadi yang diupload berapa? Nah, di situ di dalam ada petunjuknya. Ini. Uji komprehensif ini untuk setiap mahasiswa dilakukan 1 JP ya, 50 menit. Oleh 2 orang penguji. Sesuai dengan bidang keahlian. Uji komprehensif sebagai portal untuk mengikuti PPL dengan nilai minimal 70. Jadi nanti bisa lulus kalau dosen 1 dan dosen 2 itu memberikan nilai minimal 70 masing-masing ya. Kemudian silahkan unggah 2 dari 3 set perangkat dokumen yang akan saudara gunakan pada kegiatan uji komprehensif untuk dipelajari oleh dosen 1 karena ini roomnya dosen 1. Jadi nanti diunggah di sini. Ya, ini caranya. Klik tombol add submission, kan sudah paham cara unggahnya ya. Nah, kemudian setelah diunggah di 4A.2, diunggah juga di 4A.3. Diunggah juga di 4A.3. Diunggah untuk dosen penguji 2-nya. Nah, di sini bisa dilihat. Silahkan unggah 2 dari 3 set dokumen yang diunggah sama ya. Yang diunggah tadi di dosen 1 sama dengan yang diunggah di dosen 2 untuk dipelajari oleh dosen 2. Jadi diunggahnya ini paling maksimal itu H-1 sebelum kegiatan uji komprehensif dilakukan. Jangan paginya Bapak Ibu supaya dosennya bisa mempelajari perangkatnya ya. Dosennya bisa mempelajari perangkat yang sudah dibuat. Jadi seperti itu teknisnya supaya nanti masing-masing dosen langsung bisa menilai melalui LMS. Paham ya Bapak Ibu ya? Iya Pak, iya. Alhamdulillah. Paham Pak. Bagi yang mau mengulang silahkan diisi juga di uji komprehensif ulang. Bagi yang mau. Jangan nih Pak. Jangan nih Pak. Jangan nih Pak. Jangan nih Pak. Amin. Pak Ali? Iya Bu. Kalau tahun lalu kan itu direkam ya. Kalau ini kan tidak ya, tidak mesti ya Pak Ali ya. Harus direkam Bu. Harus direkam. Justru Bukan rekamannya ini. maksudnya mahasiswanya. Iya. Mahasiswanya. Oh, mahasiswanya juga rekam. Iya, proses ujiannya direkam. Mahasiswanya enggak, kita yang rekam. Itu Kita. mahasiswanya. Betul. LPTK betul. kan yang LPTK yang rekam. Betul Bu. Mahasiswanya tidak. Jadi sudah tidak ada kayaknya di upload video hasil komprehensif yang sudah tidak ada. Iya. Oke. Jadi sudah tidak ada proses mengajar nanti kecuali kalau dosen pengujinya mengarahkan, meminta untuk mengajar, silakan. Ya, terima kasih. Ada satu saya pikir itu. Oke. Iya, makasih. Pak, bisa bertanya? Boleh, silakan Bu. Iya. Jadi insya Allah nanti kan RPP yang dipaparkan kan Bu. Apakah nanti RPP itu mahasiswanya yang share screen atau dosen pengujinya? Ibu enggak perlu share screen karena kan nanti
sistemnya kan langsung diuji gitu loh. Ya, Langsung sudah diupload juga. Dosen Ya. tinggal download nanti Bu Urdiana. Tidak ada, Dosen bukan tinggal presentasi ya Bapak Ibu ya. Jadi Iya. perhatikan Bapak Ibu bahwa ini sifatnya bukan Bapak Ibu mempresentasikan, tidak, karena kan pengujinya kan sudah mendownload itu. Itu nanti sistemnya pengujinya langsung menanyakan Oh, ya. berdasarkan dengan kisi-kisi yang mereka sudah pegang. Oh ya, terima kasih banyak Ibu penjelasannya. Izin bertanya Bu, izin bertanya Bu, atau Pak Ali izin bertanya. Ya. Tadi saya coba buka LMS-nya yang di bagian 4.A uji komprehensif itu tidak ada bagian untuk mengupload Pak. Belum terbuka mungkin. Belum lengkap kayaknya bagian 3 tak? Jangan sampai dia restrict. Ya. Sudah Pak, saya sudah isi semua di bagian 3 dan 4 sudah upload 3 set dokumen. Tapi di bagian sini pas dibuka tidak ada bagian untuk mengupload, hanya ada poin-poin penilaian saja. Maksudnya Bu? Tidak ada tempat untuk mengupload Pak. Tidak ada tempat untuk Iya, yang kayak di bagian tugas-tugas sebelumnya yang ada tempat untuk mengupload. Di bagian Ini loh situ Bu, tidak ada ada. keterangannya. Ini loh Bu, ada keterangannya ini. Petunjuk pengiriman dokumen perangkat pembelajaran. Ibu sudah baca belum itu? Bu, tapi Mungkin karena belum waktunya Bu Asmaul. Mungkin. Mungkin juga karena reviewnya kan belum dikumpul, belum diupload. Sabar dulu ya, sabar dulu. Kita nunggu sampai besok karena pelaksanaannya kan mulai tanggal 25. Itu ya Ibu Asmaul Husna ya. Iya Bu. Ya. Jadi besok kita H-1 besok dilihat ya. Silakan ini kembali besok. Kalau misalnya memang masih terkendala ya nanti kan admin akan menyampaikan itu kepada Bapak Ibu sekalian. Nah ini kan tempatnya ini untuk memasukkan dokumen. Ya, ini semestinya Oke, bisa. Bu, tadi pas saya buka barusan belum ada tempat untuk yang seperti yang di atas itu. Ya. Mungkin di LMS-nya peserta belum gitu. Karena memang harus menyelesaikan dulu kan, masih ada tagihan di hari Senin itu. Gitu. Prosesnya kan harus selesai nanti di hari Senin semua untuk rancangan pembelajaran. Bu WD1 dosen butuh di briefing tidak nanti? Ya nanti kita ini komunikasi melalui grupnya. Oh iya. Masih ada lagi Bapak Ibu? Saya Bu. Siapa? Pak Sukarman. Iya, makasih banyak Bu. Tadi Ibu Huldi bertanya tentang screen-nya di layar nanti apakah ditampilkan atau tidak, dan Ibu tadi sudah menyampaikan tidak ditampilkan. Yang jadi masalah ketika misalnya kita ditanya tentang materi misalnya atau seputar RPP-nya kemudian kita tidak lihat, kemudian kemungkinan tidak bisa dihafal. Jadi apakah boleh di print out kemudian dibawa pada saat ujian komprehensif Bu? Gini, maksudnya tadi itu kan pertanyaannya mempresentasikan kan gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jawabannya adalah tidak gitu. Bapak Ibu tidak dalam teknis mempresentasikan itu karena sifatnya adalah penguji langsung menanyakan. Tapi kalau misalnya diminta gitu ya. Tadi satu diminta untuk mempraktekkan, oke silakan lakukan. Atau misalnya diminta untuk mengklarifikasi di bagian ini, kemudian ada tambahan mungkin atau apa gimana dan seterusnya Bapak Ibu mau mengkonfirmasi itu memperlihatkan melalui share screen ya boleh silakan saja gitu. Itu nanti kan minta dibantuan sama adminnya masing-masing. Oh iya, silakan. Ya, boleh saja silakan tapi tidak dalam mempresentasikan gitu kayak gini yang kita lakukan sekarang kan. Karena durasi waktunya kan juga sedikit saja maksimal 50 menit. Terima kasih banyak. Gimana Pak Ali? Aman? Sudah? Sudah. Oke, saya lanjut lagi Bapak Ibu sedikit lagi terkait dengan itu. Apa tadi Bu Jamania ada yang mau dipresentasikan Bu Jamania? Ya.
Jadi pakai Zoom, Bu Sri, atau gimana? Terserah adminnya mau pakai apa. Oh iya. Pakai Sebenarnya Zoom kan bisa keduanya. Iya, Bisa iya, bisa Google, keduanya. bisa juga. Kayaknya bagus kalau Zoom. Ya. Jadi nanti pelaksanaannya gini ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi sudah dijelaskan ini 1 JP maksimal 50 menit. Bapak Ibu akan diuji oleh 2 orang dosen prodi PPG yang keahliannya sesuai. Jadi Mbak Ali misalnya Pak Ali bahasa Inggris ya mengujinya bahasa Inggris. Saya matematika yang mengujinya untuk matematika. Gitu. Pelaksanaannya ini tanggal 25 kita mulai. Kemudian Rabu itu libur ya, merah tanggal 26. Jadinya 27. Kemudian komprehensif ulang ini kalau misalnya ada yang remedi. Tentu kita tidak menginginkan ini ya Bapak Ibu ya. Jadi Kamis jadwalnya Bapak Ibu di situ ya selesai. Terpenuhi passing grade-nya 70 minimal. Kemudian Selasa, Kamis juga demikian selesai. Sehingga aman 28 itu tidak ada lagi. Kecuali kalau ada yang mau request 28 ya enggak apa-apa. Bisa, Bu. Bisa ya. Ya. Ini kriteria dan rubrik penilaian komprehensif yang akan pengujinya gunakan untuk menilai Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Jadi 5 poin ini tadi, penguasaan bidang studi esensialnya seperti apa, kemudian penguasaan bidang studi advance materialnya seperti apa, penguasaan materi pedagogiknya, penguasaan materi berbasis HOTS, dan penguasaan materi terintegrasi dengan TIPEC. Ini karena nanti kan akan terkait kalau misalnya dia lulus di kompre maka lanjut ke PPL. Maka ini akan ditekankan juga pada aspek yang kelima ini. Bu, saya mau. Ini gimana Pak? Belum selesai Pak? Boleh silakan ya. Terus saya lanjutkan dulu sedikit ya. Jadi skala yang digunakan itu Bapak Ibu sekalian 1 sampai 5 gitu ya. Sangat kurang baik, cukup baik, baik dan sangat baik. Ini yang akan digunakan. Kemudian nilai uji kompreknya, jumlah nilai yang ditolak dibagi 25 dikali 100%, maka nilai akhirnya itu adalah nilai dosen penguji 1 tambah dengan nilai dosen 2 dibagi 2, itulah nilai akhir kompreknya Bapak Ibu. Kalau terpenuhi passing grade-nya 70, maka Bapak Ibu akan lanjut pada PPL. Kalau tidak terpenuhi 70, ya tadi skemanya harus balik lagi mengulang. Jadi seperti itu. Nah, silakan Pak Dwi. Balik ya. mengulang. Semoga tidak ya. Ya. Amin Bu. Silakan. Apa tadi yang mau bertanya? Saya Bu. Ya silakan. Ini mungkin ada perlu penekanan di sini yang indikator penilaian poin 2 Bu. Itu seperti apa Bu? Ini terkait dengan bidang studi Pak. Jadi misalnya ini poin 2 dan poin 1 dan poin 3 ini kan lebih kepada konten gitu. Jadi kalau misalnya di matematika itu karena selalu kita melakukan pengaitan dengan masalah kontekstual, jadi mungkin akan ke situ gitu. Terus bagaimana penerapannya? Jadi seperti itu. Ya Bu, terima kasih. Ya. Jadi poin 1 dan poin 2 ini lebih kepada ini ya Bapak Ibu ya, penguasaan bidang studi. Gitu. Bagaimana Bapak Ibu di dalam bahan ajarnya itu ya misalnya Pak Dwinto mengambil tentang polinomial, ya memang sudah dikuasai itu. Gitu. Mungkin sedikit lagi Bu pertanyaannya. Ya, silakan. Makasih banyak Bu. Di sini di poin 5 ada penguasaan materi terintegrasi dengan TIPEC. Ya. Kemudian dihubungkan dengan PPL. Yang jadi masalah nantinya ketika ini ditanyakan bagi teman-teman yang mungkin tidak bisa menggunakan TIPEC-nya nanti dengan terkendala mungkin jaringan atau bahkan tidak ada listrik seperti itu. Jadi bagaimana solusinya seperti itu Bu? Maksudnya terkendala dengan jaringan gimana Pak? Kan ada teman yang bahkan tidak ada listrik di siang hari. Di sini kan berhubungan dengan TIPEC yang pada saat kesiapan sebelum melaksanakan PPL. Jadi kalau misalnya mau dipaksakan menggunakan TIPEC padahal mereka sendiri tidak bisa menggunakan listrik pada siang hari, bagaimana hal-hal tersebut bisa? Ya maksudnya kan ini kan rancangan ya Pak ya.
Jadi Baik. rancangan yang mesti dibuat, mesti kemudian kita buatkan skenarionya dan seterusnya. Kalaupun misalnya nanti terkendala pada hal-hal yang sifatnya teknis, nah ini kan tergantung nanti bagaimana proporsionalnya Bapak Ibu sekalian sebagai pengajar dalam mengelola pembelajaran. Gitu. Jadi jangan jangan dijadikan itu sebagai satu kendala gitu. Tidak ada jaringan makanya itu tidak jalan. Tidak ada listrik makanya itu tidak jalan. Tapi kita sebagai guru kan dituntut bagaimana supaya kendala-kendala itu tidak menjadi hambatan untuk pelaksanaan pembelajaran. Gitu. Jadi jangan sampailah ya Pak ya. Jadi kita tidak memikirkan hal-hal yang misalnya bisa mematahkan ini, tapi kita pikirkan bahwa segala kemungkinan itu bisa teratasi, gitu. Oh, iya. Ya. Mana lagi Bapak Ibu? Pak Ibu mau bertanya. Ya, silakan Pak Huldi. Bagaimana dengan penampilan peserta, Bu? Apakah ada aturan masalah pakaian dan sebagainya? Oh iya, iya betul sekali. Betul sekali ya Pak Huldi ya. Jadi kalau tahun lalu itu kita menyampaikan supaya pakaiannya yang rapi, sopan. Kayaknya tahun lalu itu pakai hitam putih deh kalau tidak salah. Benar ya Pak Ali ya? Mana Pak Ali tadi? Saya tidak menguji tahun lalu soalnya. Kayaknya gitu Bapak Ibu. Jadi pakaiannya yang rapi gitu ya. Jadi ya ibaratnya memang orang yang sedang akan diuji begitu gitu. Jadi kalau mau lebih ini kita pakai hitam putih aja. Hitam putih kemudian pakai blazer begitu ya, atau laki-lakinya pakai begitu ya Bapak Ibu ya, lebih bagus kita pakai hitam putih saja biar kelihatan rapi dan seragam semuanya. Iya Bu. Gitu ya? Ya. Iya Bu. Lebih bagus kayaknya seperti itu. Itu juga menunjukkan keseriusan kita, dan biasanya memang juga kalau ujian begitu UKM PPG, UKIN dan UP biasanya juga mahasiswa kita mengenakan pakaian demikian. Gitu. Bu, tabe. Ya. Jilbabnya enggak, Ji? Jilbabnya kenapa? Jilbabnya enggak apa-apa. Enggak pakai. Ya enggak apa-apa lah. Ibu kalau enggak pakai, apalagi yang laki-laki, enggak apa-apa. Tapi yang rapi ya Bu ya, jangan acak-acakan ya. Bapak Ibu mohon maaf yang tidak menggunakan hijab, ya enggak apa-apa, silahkan dirapikan ya. Potongan rambutnya dirapikan apa dan segala macam, jangan sampai terlihat acak-acakan kan gitu ya. Jadi kita berusaha bahwa apa yang kemudian kita tampilkan memang itu menunjukkan keseriusan kita dalam mengikuti kegiatan tersebut gitu. Saya mau memperjelas Bu itu mengenai laki-laki jasnya. Kalau hitam putih saja tidak apa-apa, tidak pakai jas ya Bu. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya kalau laki-laki tadi saya kalau tidak salah dengar pakai jas. Kalau hitam putih saja Pak, Bu. Boleh silakan, silakan. Ya, karena saya tahu Pak Dwinto enggak punya jas kan, jadi boleh. Iya, betul sekali. Sama Bu. Sama saya itu sudah sempit jasnya waktu menikah dulu. Oh iya. Betul Pak Petrus, sudah ada tapi kekecilan. Iya. Silahkan saja, tapi yang rapi ya Pak. Pastinya. Ya pastinya Pak Petrus jangan pakai jilbab ya. Nah. Itu sudah pasti. Jadi silakan Bapak Ibu. yang penting itu rapi ya. Ya, Mbak, rapi. Jadi sekalipun kita Zoom seperti ini, besok juga demikian itu ya, dilakukan secara daring tapi serius gitu. Jadi menampakkan keseriusan. Gitu. Serius itu maksudnya ya ditunjukkan dengan kesiapan kita gitu. Ya bukan serius dalam artian enggak senyum apa dan segala macam, bukan gitu ya maksudnya ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai besok gitu enggak mau senyum karena Ibu Siranti katanya serius. Bukan, maksudnya bukan gitu. Serius itu maksudnya ditunjukkan dengan kita siap, pakaiannya rapi gitu. Pakaiannya rapi, tampilannya bagus, memesona gitu ya. Istilahnya memesona dan seterusnya. Gitu Bapak Ibu. Ada lagi yang lain? Silakan. Jadi untuk upload ininya sudah bisa ya? Saya tadi sudah atur barusan untuk upload apa namanya? Perangkat yang untuk diujikan di uji komprehensif.
Berarti sudah bisa ya Pak Ali ya? Ya, sudah, silakan dicoba, sudah bisa. Ya, oke. Ada lagi belum, Pak? Ya, mungkin berproses Bu, sabar aja. Di reload dulu Bu, di log out dulu, dulu baru masuk ulang. Di reload juga iya, Pak. bisa. Masih ada kah Bapak Ibu kira-kira yang mau ditanyakan? Kemarin di kelompok 3 itu banyak sekali tuh yang pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kompres. Saya bilang besok aja pertanyaannya. Nah, sekarang mana itu yang mau bertanya? Mana Ibu Hadijah dan kawan-kawan? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas. Oh, sudah jelas. Oh, berarti tidak ada pertanyaan lagi. Iya. Sedikit, Bu. Ya, Pak Sulfikar. Izin tanya, Bu. Ya, ke Pak Sulfikar dulu ya. Pak Sulfikar dulu. Oh, baru iya. ke... Oh ya, makasih Bu. Saya mau tanya, kalau sudah diupload, apakah masih ada, kalau misalnya diupload hari ini ya Bu, artinya kan finalnya kan sebenarnya masih ada waktu. Siapa tahu kami masih menjumpai hal-hal yang perlu kami revisi. Apakah masih bisa direvisi setelah upload Bu? Atau Bapak pastikan aja dulu bahwa nanti dokumen yang mau diupload itu sudah tidak ada revisi-revisi lagi. Gitu. Jadi dipastikan saja bahwa yang diupload itu sudah fix, itu final sudah. Tidak ada lagi penguploadan ulang. Gitu ya. Oh iya. Siapa tadi yang kedua, Ibu siapa? Bu, izin nanya. Ya. Terkait penilaian pada poin penilaian materi esensial dan materi advance, Bu. Ada yang seperti apa yang spesifiknya yang bagian itu, Bu? Yang menjadi poin. Tadi sudah disampaikan. Ibu Almausina ini matematika atau bahasa Inggris? Soalnya di matematika juga. Bu. Matematika. Ya tadi sudah disampaikan. Gitu. Jadi itu lebih kepada konten materi ya, Bapak Ibu sekalian. Materi esensialnya itu tentu pada penguasaannya Bapak Ibu terhadap materi itu, gitu. Konsep-konsepnya benar ya, yang dibuat di dalam bahan ajar itu benar konsepnya gitu. Kemudian nanti ketika penerapannya di lapangan itu juga bisa digunakan. Gitu. Artinya dari contoh-contoh kasus yang Bapak Ibu buat di dalam materi itu, materi ajar itu bisa digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu aja. Itu kan nanti tergambar ya Bapak Ibu ya. Bu. Jadi tergambar nanti itu di penilaian pengetahuan dan keterampilan. Itu kan terasa di situ. Jadi di soal-soal evaluasinya kan akan kelihatan itu apakah memang materi itu bisa digunakan untuk di masalah kontekstual atau gimana. Dan memang konsep-konsep yang dibuat itu benar. Gitu. Ya, saya pikir kemarin di kegiatan peer teaching dan penyusunan perangkat pembelajaran, Bapak Ibu sudah mengkaji lebih dalam itu terkait dengan materinya. Apakah faktanya demikian, konsepnya demikian, prosedurnya demikian, operasinya demikian. Nah, itu harus nampak itu. Jadi objek kajiannya harus nampak. Jadi 4 poin itu ya Bapak Ibu ya, fakta, konsep, prinsip atau operasi dan prosedur. Masih ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada kan berarti aman-aman saja ini, kita semua sudah siap untuk ikut di dalam uji kompre besok hari Selasa maksud saya. Bu bertanya. Oke, silakan Pak. Untuk dokumennya Bu, apakah kita gabung dalam satu file atau bisa-bisa uploadnya Bu? Nanti dilihat di tadi ya, apakah kapasitasnya ada batasan kapasitas mungkin ya untuk penguploadan itu gitu. Kalau begini Pak, itu kan 2 RPP yang diupload, bukan RPP sih, perangkat ya. Perangkat. Jadi satu perangkat itu digabung sampai instrumen evaluasi mulai dari RPP-nya, media, bahan ajar, LKPD sampai instrumen evaluasi. Tapi dipisah dengan perangkat yang kedua. Ya. Jadi yang diupload nanti 2 perangkat.
Iya, Pak. Ya, paham Pak ya, Pak Huldi? Iya, paham. Jadi hanya ada 2 file di dalam, satu untuk dokumen perangkat 1. Itu dokumen perangkat 1 ada 5 di situ, ada RPP, ada itu satu file semua itu. RPP, media, bahan ajar, LKPD sampai dengan instrumen. Kemudian Tapi file Ibu dalam bentuk WinRAR ya, Bu? PDF Ibu. Oh, PDF. Ya, PDF. Makasih, Bu. Ya. Maksudnya Kemudian Bu, ada Ibu. Ya, silakan. Maksudnya Bu, kita sudah PDF kan, kemudian kita gabung dalam WinRAR, bisakah begitu Bu? Kenapa sih mesti di WinRAR Bapak Ibu? Kan langsung aja PDF ya selesai. Maksudnya kan di PDF satu-satu itu Bu, RPP sendiri. No, digabung Ibu. PDF Ibu baru combine. PDF-nya digabung. Ya, saya jelaskan kembali ya. Jadi satu PDF saja isinya itu Bapak Ibu sekalian 5 komponen itu. Jadi RPP pertama, terus di bawahnya lagi RPP ada bahan ajar, di bawahnya bahan ajar ada LKPD, di bawahnya LKPD ada media, di bawahnya media ada instrumen penilaian. Selesai upload gitu. Itu untuk dokumen yang pertama. Kemudian yang kedua juga demikian. Gitu. Bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu bahwa menguploadnya itu jangan sampai ini dalam tanda petik ya, jangan sampai menyusahkan pengujinya untuk mendownload gitu. Harus buka berkali-kali itu ya. Harus buka, klik dulu, klik lagi baru ketemu dengan filenya. Ya bagusnya itu kalau satu kali kita mengklik PDF langsung muncul kan gitu. Sedikit lagi. Sedikit ya, Pak. Silakan. Ya. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya mau tanya tentang media Bu. Biasanya kan media kalau berbentuk PowerPoint itu apalagi ada isinya video, itu biasanya size-nya pertama agak berat. Yang kedua kalau di PDF kan maka videonya tidak akan sama ketika masih berbentuk PowerPoint. Kalau dalam bentuk PowerPoint, dia masih bisa langsung diputar pada file PowerPoint itu, kecuali dia hanya berbentuk link ya mungkin bisa. Ya. Tapi ada perbedaan antara link dan video yang langsung terlampir dalam PowerPoint. Kalau dia video yang terlampir langsung dalam PowerPoint, itu memudahkan bagi guru untuk menampilkan ke siswa tanpa tergantung ke jaringan. Kalau dia berbentuk link, maka sangat tergantung ke jaringan. Jadi sebenarnya kalau misalnya yang kita upload dalam bentuk PDF, maka bentuk videonya akan tidak tercantum. Ya, mungkin. Ya, saya paham maksudnya Bapak. Gini loh Pak, enggak usah dipersulit, masukkan aja linknya Pak. Itu selesai. Terkait dengan sikapnya sendiri, contohnya ditanyakan bagaimana kalau kamu ditanya bagaimana itu ya Pak ya, Pak Sulfikar ya. Jadi linknya aja Pak yang dimasukkan gitu, sehingga nanti kalau di PDF kan bisa terklik itu. Kalau videonya kan memang enggak bisa. Jadi linknya aja supaya nanti kalau misalnya pengujinya bisa akses itu ya kan bisa tinggal mengklik aja linknya. Oh iya. Iya. Ada lagi Bapak Ibu? Saya Bu. Jadi misalnya di dalam slide yang ketiga misalnya Bapak Ibu di situ tampilannya video, kan cukup dengan linknya aja yang dimasukkan di situ. Nah, video pembelajaran linknya masukkan ya sudah, silahkan di PDF kan. Saya Bu mau bertanya. Ya. Ini kan jadwalnya sampai tanggal 28 Bu. Jadi yang tampil tanggal 27 kegiatannya itu di tanggal 25, 26 apa Bu? Atau kita fokus Enggak ada, Bapak jadwalnya tanggal 27 ya 27 aja. 25 berarti kosong. 25 berarti Bapak masih punya waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Gitu. Ya. Itu ya Pak ya? Enak dong yang tampil tanggal 27. Berarti harus standby itu Bu. Iya. Lebih lama domba-dombanya Pak Petrus. Iya juga sih. Di saat Pak Petrus santai kita masih domba-domba. Yang lain lagi Bapak Ibu?
itu Bu, 1 hari itu harus standby Bu. Iya, mau kemana sih Bu? Kosongkan semua jadwalnya ya Bapak Ibu ya. Jangan ditawar-tawar ya, pokoknya kosongkan jadwalnya di hari itu Bapak Ibu gitu. Bapak Ibu kalau mau lulus di berikutnya itu mesti ada serius itu di tanggal 25 dan 27. Gitu. Sampai Jangan malam ya Bu? Ya, nanti kan tergantung gitu. Pokoknya 1 hari itu gitu. Kenapa sih Bu? Kalau malam mau istirahat ya? Kan kasihan juga pengujinya. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Masih ada pertanyaan? Sebelum kita menutup dengan sebuah lagu dari Pak Rusli. Kemarin kok enggak jadi-jadi ya Pak Rusli ya? Saya Bu, sedikit lagi. Belum. Oke Bu, silakan Ibu Asmaul Husna. Ini Bu, tadi kan instruksinya harus standby 1 hari full gitu. Kami kan tidak ada di dalam room itu, jadi gimana caranya tahu kalau giliran saya misalnya? Bu, gini loh Bu, gini. Nanti kan diberikan oleh linknya. Nanti kan Bapak Ibu akan menunggu di ruang tunggu. Di ruang tunggu itu ya di sistem itu, gitu loh Bu. Oh gitu. Ibu Saya mau kira nunggu di mana sih? Saya kira nunggunya di luar Ya Bu. Allah. Tadi kan di awal saya sudah jelaskan. Oh Bapak iya, Ibu makasih nanti Bu. akan menunggu di room, di ruang tunggu. Nanti kalau temannya yang satu sudah selesai, Bapak Ibu akan ditarik lagi masuk. Makanya jangan ke pasar dulu, jangan ke mall dulu. Di situ aja menunggu standby gitu ya. Oke Bu, makasih banyak. Nah, oke. Mau kemana sih Bu? Ya Allah. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Ini batuknya enggak selesai-selesai nih. Kok langsung tertular? Kemarin ini Bu, begini juga. Oh gitu ya. Minum madu Bu dengan mayana merah. Ya. Makasih kalau dikirim ke sini pasti langsung diminum. Alamatnya Ibu, Bu enggak tahu Bu. Ya, oke. Kalian pangkap Pak Petrus. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Sebelum kita menutup semuanya, kalau tidak ada lagi kan berarti aman-aman saja. Ibu Amani, tidak ada lagi Bu Amani? Iya aman Bu. Aman ya. Ingat ya Bu Amani ya, penguploadannya ya. Iya, Jadi Bu, ya. 2 set dokumen, bukan 1. 2 set dokumen. 1 dokumen 2. Gitu. 1 dokumen isinya 5. 5 perangkat. Oke, cukup mungkin Bapak Ibu, tidak ada lagi? Tidak ada ya? Ya. Berarti besok masih ada 1 kali pertemuan untuk materi yang kedua, perancangan pembelajaran RTL ya. Bapak Ibu di RTL itu Bapak Ibu sudah merancang untuk kegiatan PPL. Jadi kalau di kelompok saya kemarin saya sudah minta supaya dibuatkan time schedule-nya untuk rancangannya, punya gambaran. Apakah itu indikasinya bahwa sudah dipastikan lulus kompre Bu? Karena sudah diminta untuk buat rancangan belum. Tapi ini adalah tagihan. Nah gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai dipikirnya karena diminta untuk membuat rancangan itu di RTL, maka kita dipastikan sudah lulus uji kompre. Belum Bapak Ibu sekalian ya, karena uji kompre tersendiri. Kalau lulus di situ berarti bisa melanjutkan ke rancangan PPL-nya. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan tadi di sepanjang pertemuan virtual kita ini. Tentu besar harapan kami Bapak Ibu sekalian semuanya bisa lulus gitu ya, memenuhi passing grade yang sudah ditetapkan dari setiap kelompok ya. Insya Allah juga Bapak Ibu sekalian bahwa dosen-dosen penguji mungkin juga Bapak Ibu sudah tahu ya kelompoknya kelompok berapa, kemudian pengujinya siapa. Sudah tahu ya Bapak Ibu atau masih ada yang Ibu Sudah. sedikit. Ya. Itu kan kelompok 1 Bu, berbeda dosen pengujinya. Apa nanti tetap yang saya mau tanyakan Ibu, yang mana duluan? Apakah timnya Ibu bersama Ibu Hastuti atau timnya Yang Ibu pertama bersama Ibu. Pak Mas?
Yang pertama. Oh iya Ibu. Ya, mau kemana sih Iya, Bu? Dari makasih tadi banyak. pertanyaannya Enggak, urut-urutan Bu. terus. Saya pengujinya ya. Iya Ibu. Oke, nanti tampil pertama kalau begitu. Jangan Bu. Sesuai urutan Bu Iya, dari DSK. tadi mintanya gitu. Nah, begini Bapak Ibu sekalian, itu pelaksanaan uji komprehensif itu berjalan bersamaan semua per kelompok uji. Jadi itu kan nanti kita pakai fitur breakout room. Misalnya bahasa Inggris masuk ke ruangannya 30 orang, 34 orang, matematika masuk 35 orang. Nah, nanti admin menyediakan 2 ruangan ujian untuk bahasa Inggris, 2 ruangan ujian untuk matematika di hari pertama. Jadi 4 ruangan ujian. Jadi semuanya berjalan bersamaan. Semuanya berjalan bersamaan. Jadi sambil kelompok 1 diuji, kelompok 2 juga sambil diuji karena ruangannya beda di breakout. Iya. Begitu. Jadi bersamaan. Ini khawatirnya tadi kalau dia dipanggil duluan Pak Ali, sementara nomornya ada di nomor 10. Oh, itu wewenang dosen. Sudah tadi disampaikan. Ngomongnya dosen. Iya. Iya. Saya pikir gitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi insya Allah semuanya sudah bisa memahami ini. Kalaupun misalnya masih ada lagi yang perlu untuk ditanyakan di luar dari forum ini, atau misalnya tiba-tiba muncul pertanyaan setelah kegiatan ini, ya boleh silakan aja ditanyakan ya ke saya, boleh ke Pak Ali juga boleh terkait dengan LMS-nya. Saya pikir itu, semoga semuanya sukses besok menghadapi uji kompre dan bisa lulus semua Bapak Ibu sekalian. Yang terpenting itu adalah sehat ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sehat, kalau sehat, kesehatannya fix menghadapi uji kompre, insya Allah semuanya bisa dilalui dengan baik. Itu ya, jadi kosongkanlah dan seriusi untuk tanggal 25 dan 27 besok dengan baik sehingga semuanya juga bisa berjalan dengan baik. Saya pikir itu saja. Masih ada lagi Pak Ali sebelum kita menutup secara keseluruhan? Cukup saya. Cukup. Oke, cukup ya. Terima kasih semuanya Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu lupa tadi Pak Rusli menyanyi. Iya lupa ya, lupa terus itu Pak Rusli itu. Kalau Pak Petrus sama Pak Dwi sudah menyanyi kah? Pak Petrus sama Pak Dwi. Pak Petrus duet Pak Dwi. Jandato Perawan Pak Petrus. Boleh bertanya tentang UP, Bu? Umpar jadi penyelenggara UP atau tidak, Bu? Gimana, Pak? Umpar jadi penyelenggara UP atau tidak, Bu? Karena yang saya ya, tahu... tergantung nanti. Kalau lalu 2019, ya 2019 itu kita penyelenggara UP, Pak, 5 tahap. Oh, yang 2019. Ya, 2010 kemarin, 2020 kemarin kan tidak, soalnya kan ya dipusatkan di Makassar kayaknya kemarin itu karena mungkin kuotanya sedikit gitu. Oh, iya. Ya, makasih Bu infonya. Ya. Sudah ya Bapak Ibu ya, saya liftkan ya. Oke, Bu. Oke, Bu. Ya. Ibu.